إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, di antara dosa besar di sisi Allah yaitu al-amnu min makarillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, afa aminu makarallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, mal kabair, apakah dosa-dosa besar itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah wal qunutu min rahmatillah wal amnu min makrillah. Dosa-dosa besar itu adalah yang pertama, yaitu syirik, mempersekutukan Allah. Wal qunutu min rahmatillah, dan merasa putus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang mengenal Allah tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makar Allah yang paling berbahaya ya akhal Islam, sesuatu yang kita tidak rasakan. Makar Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dengan cara seseorang diluaskan rezekinya akibat maksiat yang ia lakukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka telah melupakan peringatan, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kesenangan. Sehingga ketika mereka gembira, bangga dengan kesenangan yang mereka dapatkan, sekonyong-konyong adab menimpa mereka. Lalu mereka pun menjadi bersedih hati dan berputus asa. Umat al-Islam, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka ia sedang diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istidraj. Ini yang dikhawatirkan saudara-saudaraku seiman. Ketika kita memaksiati Allah, itu saja berarti kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah orang-orang yang memaksiati Allah, terutama ketika sendirian. Karena orang yang sendirian dia berbuat maksiat kepada Allah mengandung dua dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosanya yang ia lakukan. Yang pertama, ia suudzon kepada Allah, seakan Allah tidak melihat dirinya.
Seakan Allah tidak mampu untuk mengadabnya saat dia berbuat dosa. Yang kedua, dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, seorang mukmin yang khawatir apabila imannya hilang akibat maksiatnya. Berapa banyak di antara kita tidak merasakan bahwasanya keimanannya telah dikurangi oleh Allah akibat maksiat-maksiatnya. Berapa banyak di antara kita ya akhal Islam yang tadinya bisa membaca Quran 1 juz, sekarang sudah tidak bisa lagi. Yang tadinya bisa sholat tahajud, sekarang sudah tidak bisa lagi. Yang tadinya lisannya selalu berzikir kepada Allah, sekarang sudah tidak lagi. Mengapa demikian? Ternyata digantikan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak suka kepada dia. Sebagaimana disebutkan dari seorang ulama salaf, bahwa di antara tanda Allah tidak suka kepada seorang hamba, yaitu dijadikan ia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Umat al-Islam, maka ketika kita mendapati diri kita lebih senang dengan main game misalnya, lebih senang dengan tontonan-tontonan yang tidak ada manfaatnya, dengan hal-hal yang bisa merusak agamanya, itu pertanda Allah tidak suka kepada kita. Maka hendaknya kita khawatir, hendaknya kita takut apabila ternyata keimanan yang telah Allah berikan itu tiba-tiba Allah ambil kembali, lalu kita dijadikan malah mencintai kufur. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umatal Islam, di antara hal yang menyebabkan kita terkena makar Allah, yaitu yang pertama, kita termasuk orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua, kita menjadi orang-orang yang menjadi hamba dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang si Bal'am dalam surat Al-A'raf ayat 175-176. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa'ah. Bacakan kepada mereka tentang berita orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami itu, lalu setan pun mengikutinya, maka jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami tersebut, akan tetapi ia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akibat dua penyakit ini, si Bal'am pun tersesat ya akhal Islam. Padahal dia sudah diajarkan ayat-ayat Allah, sudah hafal Taurat. Maka hati-hatilah Anda yang hafal Quran, yang sedang diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran malah menyesatkan diri Anda. Akibat daripada kita tidak membersihkan hati kita dari mengikuti hawa nafsu. Akibat daripada kita ternyata lebih condong kepada dunia dan tidak mau mengamalkan Al-Quran. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.